Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pasca banjir bandang, kawasan Pancuran 13 dan 5 di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Minggu pagi ditutup. Tukang ojek di Kabupaten Batang tewas diracun dengan menggunakan bubuk tanaman kecubung. Tiga 30 ular hijau ekor merah dievakuasi tim damkar dari halaman rumah warga di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Pasca banjir bandang, luapan Sungai Gung, kawasan Pancuran 13 dan di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Minggu pagi ditutup. Penutupan dilakukan untuk pembersihan material sisa banjir, namun Guci secara umum tetap dibuka untuk wisatawan. Usai diterjang banjir bandang, warga, TNI dan Polri Minggu pagi tampak sibuk membersihkan material tanah, puing dan kayu di kawasan Pancuran 13 dan Pancuran 5 di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal. Alat berat juga diturunkan untuk mengangkat batu-batu berukuran sedang dan besar yang menutup kolam air panas serta mata air yang terbawa arus banjir. Meski Pancuran 13 dan 5 ditutup, pemerintah Kabupaten Tegal menyatakan kawasan objek wisata Guci secara umum masih dibuka untuk wisatawan. Ini karena wahana lainnya tidak terdampak banjir. Banjir yang disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi, di mana memang pipa-pipa yang menyalurkan dari sumber air panas ke villa-villa terbawa. Tidak perlu khawatir bahwa kondisi saat ini kami pastikan sudah normal kembali. Kami pemerintah Kabupaten Tegal sudah siap untuk menyambut para wisatawan untuk menikmati masa liburan ini. Kiranya banjir bandang terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang. Dalam rekaman video amatir warga, 2 tempat pemandian air panas Porak-Poranda diterjang banjir. Selain itu, jaringan pipa air bersih di lokasi tersebut juga rusak terbawa air. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. 2 juru parkir di Jalan Proklamasi Kabupaten Brebes terlibat keributan dengan pengguna kendaraan bermotor. Diduga keributan dipicu oleh penarikan biaya parkir yang tidak ada sebelumnya. Adu mulut dan tarik-menarik baju antara juru parkir dan sejumlah orang ini terjadi di Jalan Proklamasi Kabupaten Brebes pada Jumat sore pekan lalu. Kejadian ini bermula saat sejumlah warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan didatangi 2 juru parkir dan meminta uang parkir Rp1.000 sambil menunjukkan karcis berlogo Pemkab Brebes. Warga pun kesal karena tak biasanya nongkrong di pinggir jalan dimintai retribusi parkir. Keributan akhirnya bisa diselesaikan setelah dilerai oleh warga sekitar. Usai peristiwa ini, petugas di Sub Brebes mengaku ada kesalahpahaman juru parkir. Seharusnya juru parkir hanya menarik biaya parkir kendaraan yang terparkir di depan warung makan saja. Namun, ini justru melebar ke area lain. Memang itu salah dari juru parkir, Mas. Karena secara kesepakatan, secara perintah di Sub itu hanya narik di wilayah ya di depan warung makan Badeng. Warung makan tersebut ya Pak ya? Warung makan tersebut, itu perintahnya. Tapi ternyata dia itu melebar ke KKPT tanpa perintah, itu dengan sendirinya. Menyusul peristiwa tersebut, mulai tanggal 20 Desember, Dinas Perhubungan Brebes menghentikan penarikan retribusi parkir di area warung makan di Jalan Proklamasi. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Seorang pria mengamuk dan membacok bocah dengan menggunakan senjata tajam di Kecamatan Juwiring, Klaten. Diduga pria ngamuk tersebut karena gangguan jiwa. Seorang pria yang diketahui bernama Arif ditangkap polisi usai melukai seorang bocah berusia 11 tahun di Desa Carikan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Korban yang merupakan tetangganya sendiri ini mengalami luka akibat senjata tajam. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat sore pekan lalu. Saat itu korban berinisial F sedang menonton televisi di rumah.
Pelaku kemudian datang dan menyerang korban menggunakan parang. Pelaku mengamuk karena diduga memiliki riwayat gangguan jiwa. Korban yang terluka kini harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Un Solo. Sedangkan pelaku sudah diamankan polisi dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Suryadi di Klaten untuk dilakukan observasi. Saat korban FT sedang nonton TV, kemudian datang yang diduga ODGJ atas nama AR langsung menyerang terhadap korban CT. Kemudian dengan melakukan kekerasan menggunakan sebilah parang yang diduga ODGJ atas nama AR sudah kita amankan dan kita bawa ke Rumah Sakit RSJ Sujarwadi Klaten untuk dilakukan observasi bahwa dia benar mengalami gangguan kejiwaan juga. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti berupa parang sepanjang 40 cm. Krisna Agung laporkan dari Kabupaten Klaten. Bermaksud mencuri motor, tukang ojek di Kabupaten Batang diracun dengan menggunakan bubuk tanaman kecubung untuk membuat pingsan. Naas, salah satu korban tewas karena overdosis. Polisi pun membongkar makam korban guna dilakukan autopsi. Makam Legiman, seorang tukang ojek yang ditemukan tewas, akhirnya dibongkar petugas. Langkah ini diambil karena ditemukan fakta baru dugaan penyebab korban tewas yang ditemukan tergeletak di sebuah warung kosong di Batang pada Selasa pekan lalu. Tim DVI Polda Jawa Tengah Kamis siang mengadakan autopsi untuk meneliti lebih lanjut dugaan pasti penyebab kematian korban. Kalau dari fisik luar memang tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi kami lebih spesifik melalui saintifik investigasi untuk mengetahui apakah hasil otopsi ini nanti dapat mengetahui tanda-tanda atau tanda-tanda dia meninggal karena apa. Polisi menemukan fakta baru dugaan korban dibunuh karena adanya bukti rekaman CCTV. Polisi menduga korban dibunuh oleh sepasang suami istri dengan cara diracun menggunakan bubuk tanaman kecubung untuk menguasai sepeda motor korban. Pelaku mengaku telah 6 kali melakukan aksi serupa dengan modus yang sama, yaitu mencampur minuman dengan bubuk kecubung. Biasanya para korban hanya mengalami pingsan, namun racun yang diberikan kepada korban ternyata overdosis sehingga membuatnya kehilangan nyawa. Itu serbuk kecubung memang sudah disiapkan, bikin sendiri? Iya Pak. Itu buat ngeracunnya atau gimana? Buat orang mabuk. Bikin mabuk? Iya. Terus nanti biar kendaraannya bisa diambil gitu? Iya. Banyak tahu sampai korban sampai meninggal ini tahu nggak? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Sebelumnya pernah melakukan hal serupa kayak ini? Iya Pak. Pernah? Berapa kali? Jadi semua 6 kali. Dengan cara yang sama seperti ini? Iya Pak. Polisi saat ini masih memeriksa kedua tersangka untuk menggali lebih dalam latar belakang perbuatan pelaku. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Polisi menetapkan 3 santri sebagai pelaku tindak penganiayaan atas meninggal seorang santri di Ponpes di Desa Manjung, Kabupaten Wonogiri. Motif pelaku melakukan penganiayaan lantaran korban enggan diperintahkan mandi dan mencuci pakaian. Kalau si korban itu satu malam itu. Setelah melakukan pendalaman terkait kasus meninggalnya santri berinisial MMA di salah satu pondok pesantren di Desa Manjung, Kabupaten Wonogiri, polisi akhirnya menetapkan 3 santri sebagai tersangka penganiayaan. Dalam penyidikan kasus, polisi juga memintai keterangan dari pengurus dan pengawas pondok pesantren terkait pengawasan terhadap para santri, termasuk tindakan penganiayaan maupun kekerasan. Polisi juga memintai keterangan termasuk hukuman terhadap para santri yang melakukan kesalahan. 3 santri yang ditetapkan sebagai tersangka ini terbukti melakukan tindakan pemukulan dan tendangan di sejumlah bagian tubuh korban yang dilakukan di dalam kamar. Motif pelaku yakni korban menolak perintah untuk mandi dan mencuci. Peran ketiga anak tersebut memukuli kepada korban, memukul dan menendang. Usia pelaku 14 tahun dan 10 tahun
9 bulan. Kejadian penganiayaannya hari apa itu? Hari Sabtu. Di Ponpes juga? Di Ponpes. Kronologi tepatnya di mana itu? Tepatnya di kamar jam 17-an sore. Itu sudah direncanakan untuk menganiaya korban? Nah, kalau direncanakan lebih masih kita dalami ya, mas, kalau untuk direncanakan atau tidak. Pengakuan sementara alasannya apa? Alasannya karena tidak mau mandi dan tidak mau mencuci. Di korban itu? Iya. Kasus ini juga masih terus dilakukan pengembangan terhadap aksi kekerasan di lingkungan Ponpes di Desa Munjung. Tidak menutup kemungkinan pelaku atau tersangka akan bertambah. Heri Prastyo melaporkan dari Wonogiri.